A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Quran, Rama Sinta, juga sahabat-sahabat Quran yang setia bergabung di live TikTok. Selamat malam, semoga sehat, bahagia, dan berlimpah keberkahan. Malam ini kita akan membahas judul Hakikat Isra Mi'raj, Transformasi Jiwa dan Sains dalam Perspektif Al-Quran. Ya, pembahasan ini akan membedah peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar sebagai dogma sejarah, melainkan sebuah paradigma transformasi kesadaran yang dapat dijelaskan secara etimologis dan saintifik melalui pendekatan akar kata dalam Al-Quran. Peristiwa ini ditemukan sebagai sebuah sistem perjalanan terpadu yang melibatkan dimensi fisik materi dan juga metafisik energi atau ruh. Nah, poin-poin utama yang perlu dibahas pertama berkaitan dengan metodologi tiga kekuatan. Metodologi tiga kekuatan ini sebagai syarat keberhasilan menembus dimensi langit yang disyaratkan melalui integrasi tiga prinsip nabi terdahulu. Yang pertama, prinsip Nuh. Nuh artinya prinsip keprihatinan, bahwa aktivasi 90% potensi otak bawah sadar melalui pembersihan hati atau yang disebut sebagai kolbun salim dan pengendalian emosi destruktif. Yang kedua, prinsip Ibrahim. Ibrahim artinya logika atau logik. Ibrahim menerangkan tentang observasi hukum alam, Robbil Alamin, sebagai landasan keimanan yang rasional. Prinsip Nabi yang ketiga adalah Musa. Musa artinya kecerdasan, yaitu ketajaman analisis intelektual terhadap wahyu. Ya, itu poin utama yang pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan analisis sains etimologis. Ya, nanti akan dikupas tentang etimologi Isra, Mi'raj, Sidratul Muntaha. Itu kata kuncinya. Isra sebagai inward journey adalah perjalanan dalam keheningan malam untuk melakukan kalkulasi atau ro'a dan pemahaman ayat-ayat Allah yang ada di ufuk dan juga di dalam diri. Yang kedua, analisis tentang mi'raj atau eskalasi frekuensi, yaitu proses kenaikan frekuensi jiwa melalui gerbang-gerbang dimensi, namanya ma'arij,
yang selaras dengan konsep relativitas waktu dan juga kelengkungan ruang waktu. Analisis yang ketiga tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha didefinisikan sebagai puncak kesadaran tertinggi, sebuah titik singularitas di mana logika manusia bertemu dengan realitas absolut Sang Pencipta. Dan poin yang ketiga berkaitan dengan implementasi kontemporer. Peristiwa Isra Mi'raj memberikan tantangan bagi manusia modern untuk menguasai sultan, yaitu kekuatan ilmu dan teknologi, melalui sinkronisasi gelombang elektromagnetik jantung atau nafas dengan alam semesta. Salat ditegaskan sebagai medium mi'raj harian untuk menjaga stabilitas frekuensi spiritual manusia. Jadi Isra Mi'raj adalah bukti bahwa iman tidak meniadakan logika, melainkan melampauinya. Nah, untuk mencapai derajat hamba yang mampu diperjalankan oleh Allah, manusia harus menyelaraskan antara ketajaman akal Musa, kelogisan berpikir Ibrahim, dan ketulusan jeritan hati Nuh. Nah, itu sebagai pengantarnya. Kita akan masuk ke pembahasan tentang Isra Mi'raj. Yang pertama berkaitan dengan landasan ontologis. Isra Mi'raj antara fakta, mukjizat, dan logika. Peristiwa Isra Mi'raj bagi umat Islam adalah fakta teologis yang didukung oleh bukti sejarah dan tekstual. Namun, ia bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan sebuah demonstrasi hukum alam di bawah kendali Sang Pencipta. Ya, apa validasi sejarahnya? Yaitu berupa kemampuan Nabi mendeskripsikan detail Masjidil Aqsa yang mendeskripsikan detail Masjidil Aqsa secara presisi di hadapan kaum Quraisy yang merupakan observasi faktual, membuktikan bahwa perjalanan ini melibatkan dimensi fisik yang nyata, bukan sekadar mimpi. Ya, lalu bagaimana dari perspektif ilmiah? Isra Mi'raj melampaui batas fisika klasik. Ia adalah titik temu antara iman dan sains modern, mencakup konsep relativitas waktu, multisemesta, atau orang nyebutnya multiverse, hingga akselerasi materi. Yang kedua berkaitan dengan dekonstruksi makna, yaitu pendekatan etimologis dan kontemporer. Berdasarkan analisis akar kata, peristiwa ini merupakan sebuah sistem perjalanan yang terpadu. Ya, yang pertama kata Isra. Ya, Isra bermakna perjalanan menuju kedalaman diri atau yang disebut sebagai inward journey. Secara bahasa,
Isro dari akar kata saroya. Isro dari kata saroya. Isro berarti memperjalankan di malam hari dalam kondisi hening, Laila. Ya, apa makna aplikatifnya? Isro adalah momentum saat pikiran tenang dan hati hening untuk melakukan observasi tanda-tanda baik di ufuk, alam semesta maupun di dalam diri, anfus. Ini adalah proses penelitian atau kalkulasi mental yang mendalam untuk memahami keputusan dan ketentuan Allah. Ya, kita lihat ayat tentang Isra. Surat 17 ayat 1. 17 ayat 1. Subhanalladzi asro bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, jadi bukan hamba itu yang jalan sendiri. Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, Laila. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Apa tujuannya? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami, ayatina. Nah, ini nyambung ke surat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi birobbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Coba lihat. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat-ayat kami. Balik ke 17 ayat 1. Tujuan Allah memperjalankan hambanya adalah agar nih Kelihatan ya. kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Hmm, Nah, cuman bedanya di ayat ini yang diperjalankan satu apa banyak? Di ayat ini hambanya. Hambanya satu ya di sini kan. satu Hambanya. nyah ya. Iya. Nah, berarti proses perjalanan spiritual Isra itu sifatnya pribadi. Iya. Pribadi. Tapi bukan berarti hanya satu orang yang bisa gitu. Betul. Kenapa? Karena di 4153 kami Pada akan mereka. memperlihatkan kepada mereka. Tapi perjalanannya masing-masing sendiri-sendiri ya Nah, kan. berarti masing-masing punya peluang. Atau gini, setiap orang punya peluang untuk diperjalankan Menjalankannya. agar kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat-ayat kami. Iya. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, di mana ayat itu? Di Iya. segenap ufuk.
dan pada diri mereka Sendiri. sendiri. Gitu ya. Betul. Nah, biar lebih jelas nih ceritanya. Jadi, Isra adalah momentum saat pikiran. Coba lihat Nah, lagi supaya nggak salah ya. 17 ayat 1 nih. Kan ada kata-kata Laila nih. Maha suci Allah malam yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Laila. Ya, Laila itu sakana atau libasa artinya. Kalau dia hening, kalau dia bukan hening atau dia istirahat. Makna Laila itu hening atau istirahat. ya, Isra adalah momentum saat pikiran tenang dan hati hening untuk melakukan observasi tanda-tanda atau ayat-ayat, baik di ufuk maupun di dalam diri kita. diri. Ya, berarti Isra adalah proses penelitian atau proses riset atau kalkulasi mental yang mendalam untuk memahami keputusan dan ketentuan Allah. Itu satu poinnya. Ya. Nah, yang kedua tentang Mi'raj. Kan Isra, Mi'raj kan? Ya. Kalau Isra adalah perjalanan menuju kedalaman diri, maka Mi'raj adalah eskalasi makom dan kesadaran. Ya, kalau Isra itu inward, journey. Nah, Mi'raj itu upward. Ya, kalau Isra inward. Inward, Nah, kalau Mi'raj upward gitu. keluar. Nah, Mi'raj itu diartikan tangga atau naik dari kata aroja. Ya, nanti kita baca ayatnya. Atau baca dulu ayatnya ya, 73 dan 4. 70 ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij. Ma'arij bentuk jamak dari mi'raj. Ma'arij itu jamak dari mi'raj. Kalau mi'raj satu, tapi kalau ma'arij tempat-tempat Papan naik. ya, tempat-tempat naik. Minallahi dari Allah dzil ma'arij yang mempunyai mi'raj-mi'raj. Nah, apa artinya mi'raj? Tempat naik. Ma'arij tempat-tempat naik. Ya, karena tempat naiknya banyak, berarti yang naiknya berapa orang? Banyak lebih dari satu. Nah, gitu kan tadi mereka juga. Iya, Ya, ayat empatnya. Tak rujuk, naik. Kalau mi'raj itu isim makan, tempat. Kalau tak rujuk itu kata kerja. Tak rujuk, naik. Seperti Ibu Ika naik ke lantai 2 lewat apa? tangga kan. Nah, tangga itu namanya mi'raj. Mira, Mi'raj artinya tempat naik. iya tempat naik. Ya, perjalanan naiknya namanya tak rujuk. Kalau tak rujuk, kata kerjanya naik. Nah, tempat naiknya namanya mi'raj. Jadi ada orang yang naik, ada tangganya tempat naik. Tempat naik. Ya, ta'rujul malaikatu, naik para malaikat. Waruh dan ruh, Jibril. Iya, iya. Malaikat dan ruh naik. Ilaihi kepadanya. Kepada siapa? Allah tadi. Allah ya, Hmm, sebelumnya nih. Malaikat dan ruh Jibril naik kepada Allah dalam sehari, dalam satu kali putaran.
Kana miqdaruhu khomsina alfa sanatin. Nah, perjalanan seharinya malaikat dan ruh kepada Allah itu kadarnya 50.000 tahun. Ya, seperti apa penjelasannya? Jadi Mi'raj itu merupakan eskalasi makom dan kesadaran. Mi'raj dari kata aroja, artinya naik, ya, atau tempat naik atau tangga. Kalau begitu, apa makna aplikatifnya? Jika Isra adalah momentum saat pikiran tenang dan hati hening melakukan observasi tanda-tanda kekuasaan Allah baik di ufuk maupun di dalam diri, berarti ada proses risetnya. Maka Mi'raj adalah proses Mm-mm. pengangkatan derajat jiwa dari titik terjauh, ya, menuju puncak kesadaran tertinggi atau Sidratul Muntaha. Mhm. Kan Isra dari Haram ke Aqsa. Nah, Mi'raj dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini berarti melibatkan frekuensi tinggi. Dalam bahasa lainnya adalah Holy Spirit. Ya, jadi Mi'raj itu perjalanan yang melibatkan frekuensi tinggi atau yang dikenal sebagai Holy Spirit dan melampaui dimensi waktu manusia. Satu hari kadarnya 50. 50.000 tahun. Lah umur kita aja nggak sampai 1.000, bagaimana perjalanan 50.000 tahun bisa ditempuh? Miraj nih Kang. Iya kan sesuatu yang mustahil. Umur kita aja cuman Mm-mm. 80, 70, 1.000 aja enggak. Nah, sementara perjalanan naik menghadap Tuhan, kadarnya berapa? 50.000 tahun. Ya, ya kan menjadi sesuatu yang mustahil kalau begitu. Mm-mm. Nah, ini berarti apa? Berarti ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa tadi. Ya, yang berikutnya, pertama tadi landasan. Yang kedua, dekonstruksi maknanya. Nah, kita yang ketiga masuk ke trilogi kekuatan. Trilogi kekuatan. Kekuatan apa saja yang mesti ada tadi? Nabi Nuh prihatin. Nuh, Musa, dan Ibrahim. Ibrahim. Ya, Mm. kenapa ini jarang dibahas ketika cerita Isra Mi'raj? Ya, karena yang dibaca cuma satu ayat. Ini yang ayat Iya, yang kalau tadi. kita baca surat 17 ayat 1, ini kan belum disebut hambanya kan? Iya. Iya. Ini hambanya siapa ya? Gitu. Ini kan hambanya. Coba Tapi terusin saudara ayat kita, ayat 2-nya. Yang disebut siapa? Musa. Musa. mm, Yang di absen pertama Musa. Dan Musa. kami berikan kepada Musa. Ini kan dan itu berarti lanjutan dari satu. ayat 1. Sebelumnya. Iya. Loh masa cerita Isra cuma satu ayat? Ya, gitu. Coba Bu Ika sampai ayat 10 dibaca ya. Iya. Baik. Dari ayat 2. Auzu- Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Oke, catat ya. Satunya Musa yang nongol nih ya. Iya. Musa, terusin. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh dan Nabi Nuhnya. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, siapa yang kedua di absen? Nabi Nuh. Nuh. Oke, lanjut. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu
Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Oke, lanjut. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Terus. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Lanjut. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengajakmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bagi bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Terakhir. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, gitu. Dibacanya harus sampai 10. 10. Bahwa untuk menembus batas garis Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha juga bisa dimaknai batas akhir pengetahuan makhluk. Ya, ada yang memaknai puncak kesadaran, Sidroh Muntaha, ya. Sidroh itu pakai sin bukan pakai sod ya. Iya, Kalau pakai sod bisa berarti kesadaran sudut, tapi kalau pakai sin sidrah itu berarti itu. akhir pengetahuan, batas akhir pengetahuan makhluk. Nah, jadi untuk menembus batas Sidratul Muntaha atau batas akhir pengetahuan makhluk, diperlukan integrasi tiga kekuatan besar yang dikisahkan dalam Quran. Surah 17, ini Al-Isra, ayat 1 sampai 10. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Ya, Nabi Ibrahim. di sembilannya tuh gitu. Ibrahimnya belum Nah, muncul dari kami. ya, Mas Ibrahim. iya nanti di Ibrahimnya. ayat yang lain. Sabar. Kenapa Ibrahim juga terlibat? Karena logik tadi. Iya. Nanti di ayat yang lainnya ada. Ibrahim itu diperjalankan juga mencari Tuhan lewat observasi alam semesta. Semesta. Lihat Iya. ayat-ayatnya kan. Ceritanya lihat bintang, lihat Nah, bulan, lihat matahari, dan seterusnya. Berpikir, iya. Jadi melibatkan juga proses Ibrahim. Yang pertama yang mesti dipahami adalah tadi konsep Nuh ya. Nuh apa Musa dulu? Ustaz dulu, Kang. Oke, konsep Musa dulu. Musa berarti atau bermakna pikiran Kecerdasan. yang tajam, pikiran yang tajam atau cerdas. Ya, pikiran yang tajam atau cerdas. Jadi Musa juga bermakna intelektual intelijensi. Intelektual intelijensi. Nuh itu nanti emosional atau spiritual intelijensi. Sementara Ibrahim adalah scientific eksplorasi. Jadi scientific exploration gitu. Kalau Ibrahim ya. Nah, coba kita amati tentang Musa.
bahwa yang pertama di absen, ya absen dalam kisah Isra itu adalah Musa. Musa. Oke, Musa diberi kitab begitu. Musa dari kata masa, ya musu, mausan, wa musan, dibaca Musa. Berarti tajam atau cerdas. Al-Quran menempatkan kisah Musa tepat setelah ayat Isra. Betul nggak? Iya. Oke. Untuk menunjukkan bahwa perjalanan spiritual membutuhkan kecerdasan kitab. Ya, ulangi. Untuk apa tadi? Perjalanan Isra. Quran menempatkan kisah Musa tepat setelah ayat Isra untuk menunjukkan bahwa perjalanan Isra atau perjalanan spiritual membutuhkan kecerdasan kitab yang tajam. Dan kami berikan kepada Musa kitab. Berarti harus punya atau butuh literasi. Iya. Kalau nggak ada literasinya, berarti jadi mari mengarang nanti. Iya. Mari mengarang, mari menghayal jadinya nanti. Ya, satu itu. Iya kan selama ini gitu ya, Bu. Ya, mari mengarang, mari menghayal. Oh, Literasinya iya. nggak jelas. Nah, apa aplikasi ilmiahnya? Berpikir kritis, melakukan riset, dan menggunakan logika mantik. Mantik itu logika sebetulnya. Jadi, Untuk memahami hukum-hukum Allah yang tertulis. Nah, kitab kan juga artinya tulisan. Ya, dan kami berikan kepada Musa kitab. Dan kami jadikan kitab itu namanya Taurat. Petunjuk bagi Bani Israel. Israel. Bani Israel secara konsep artinya orang yang sudah mau menggunakan potensi otak. Otak. otaknya. Ya, ya kalau nggak pakai otak nanti mari menghayal lagi soalnya. Jadi kayak dongeng gitu, Sinterklas. Iya, Makanya gitu. cerdas ya. Identik Yahudi. Iya, karena mereka pakai otak, Bu. Otak soalnya. Iya, bedanya sama Musa, Musa dibimbing wahyu, gitu. Bani Israel menolak kitab, ya udah jadi berantakan. Cerdas tapi kadang-kadang merusak. Di ayat 4-nya kan ngerusak tuh. Satu itu. Nah, yang kedua yang di absen adalah Nuh. Nuh. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh gitu. Jadi Musa masuk di bahteranya Nuh, betul nggak? Ini kan Musa, ya. Iya. Halo? Iya kan. Oke, Musa. Musa itu anak cucu dari orang yang kami bawa bersama Nuh. Ya. Ini kan bukan lagi cerita dongeng Bukan dongeng kisah ya. masa lalu. Kenapa? Ini kan antara Nuh dan Musa kan jauh jaraknya. Ya. Ayo coba perhatikan kalimatnya. Dan kami berikan kepada Musa, ya. Oke, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Interpretasinya bisa 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 dua nih. Satu, Musa ikut dalam bahteranya Nuh. No. Satu, atau Musa adalah anak cucu dari orang yang Ikut bersama ikut Nabi dalam Nuh. bahteranya Nabi Nuh. Nuh. Betul nggak? Ya. Nah, itu bisa dua gitu. Secara ufuk, apa maknanya yang kedua? Kalau secara ufuk berarti maknanya yang kedua. Musa adalah anak cucu dari orang yang ikut bersama bahteranya No. Nuh.
secara ufuk. Tapi secara konsep, Ya. Musa adalah yang ikut Yes. bersama Nuh. Ikut. Ikut Nuh. bersama Nuh, Iya. gabung gitu. Gabung tuh gini, Mm-mm. Oh. bahwa Cerdasan dan prihatinnya. kecerdasan itu Ibu juga cerdas. membutuhkan, Keprihatin. Prihatin. gitu, prihatin. Hmm. Iya, Iya, emang kalau ibu belajar nggak prihatin. iya. Prihatin. Kadang-kadang, kadang-kadang alisnya gandeng, perut mual, pusing, betul nggak? Iya. Iya tuh. Makanya Musa ikut bersama Nuh gitu. Nuh. Iya, iya, Ya, iya. ya oke. Nah, kedua konsep Nuh. Nuh bermakna prinsip keprihatinan. Nah, berkaitan dengan emosional atau spiritual intelligent. Kalau Musa intelektual, Nuh itu emosionalnya. Jadi cerdas. Inteleknya, apa namanya? Intelijensinya, cerdas juga Terus emosinya juga gitu. emosinya. Nah, Nuh itu adalah uh, emosional intelijensinya gitu. Hmm. Apa hakikatnya Nuh? Nuh melambangkan jeritan hati atau keprihatinan untuk mencapai kesadaran tinggi tadi. Berarti manusia harus keluar dari 5 sifat destruktif. Nah, 5 sifat itu merupakan kaumnya Nuh. Jadi kaumnya Nuh itu ada 5 golongan. Hmm. Pertama, Wad, Iya. Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Itu kaumnya Nuh. Atau mentalitas yang hanya mengejar kesenangan duniawi dan dendam. Apa artinya Wad? Akan kuat. Nuh kan Namanya artinya senang. prihatin. Ya, Nah, 5 kaumnya itu berlawanan dengan Prihatin. oh, sifatnya keprihatinan gitu. ya, 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 ya. Itu secara konsep gitu ya. Hmm. Halo? Ya, ya, ya. Ya. Si pelan-pelan Iya. nih. Oke, jadi prinsip yang kedua yang mesti ada itu adalah prinsip Nu, yaitu prihatin. Prihatin. Kaumnya ya lawan dari Prihatin. Prihatin. lawan tapi ada 5 karakternya. Pertama, Wad, Suwa, Ya. Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Wad artinya mau senang terus. Ya, maunya Kuat. Tenang senang terus. terus. Suwa nggak mau terlantar. Ya mirip sebetulnya sih. Iya Gus, baperan, sensitif. Ya'uq Dan itu dendaman. Dendam. Nasr itu luka hati, tekaupan, belikan cek orang Sunda mah. Nah itu kan semua sifat yang kontra sama Nuh kan? Iya, sama prihatin. iya. Ini Oh, enak. ada pepatah gini, kan? Siapa pendiri pendiri Dubai siapa? Apa? Ada yang tahu Jadi Bu apa Ika? kan? Pendiri Dubai? MBJ itu ya, Kang, yang bikin jalan ya? Bukan, bukan Eh, budget. bukan, bukan. Gini, jadi dia bilang gini, Bapak kakek moyang kami dulu naik unta. Kata dia nih, Bapak dan kakek moyang kami dulu naik unta. Sekarang kami naik Mercedes.
anak kami naik roll apa tuh? Roll Rolls, ya. rollis apa merek Rolls mobilnya? Royce. Kalau Royce. Rolls Royce. Rolls. Ah, Oh, punya Rolls aja Royce. susah. Terus Royce Royce apalah? Rolls Royce. Rolls Royce. Cucu kami nanti, anak Royce. cucu kami nanti akan kembali naik unta. Orang-orang bertanya ke dia, kok kenapa begitu? Prihatin atau kesusahan itu bisa melahirkan kesuksesan. Iya. Oke, kesuksesan mendatangkan kemakmuran. Kemakmuran bisa mengakibatkan kemalasan. Dan kemalasan bisa menyebabkan kesulitan. bukan kehancuran. Balik lagi nggak? Balik, iya. Benar nggak? Betul kan? Ya, Males ya, balik lagi. malas. Iya, hukumnya kok Istilahnya begitu jadi ya? Eh? generasi strawberry sekarang ya. Iya kan, itu kan dia. Ini kan dia ditanya tuh gitu. Dia memberikan sebuah ilustrasi. Iya, kalau prihatin. Orang tua kami dulu, bapak dan kakek moyang kami dulu naik unta. Berarti susah nggak, Bu? Istilahnya itu. Iya. Bisa, Susah tuh, gitu kan? bisa. Tapi kesusahan, kesulitan melahirkan Kesuksesan. kesuksesan. Karena mau prihatin tadi. Kesuksesan mendatangkan kemakmuran. Hmm, Kemakmuran. Tapi kemakmuran mengakibatkan apa? Orang Malasan. Nah, Tidak malas. kosong. Makmur. males sudah merasa Nah, cukup. ketika sudah Jadi datang kesulitan. kemalasan, yang berikutnya Susah. apa? Balik. Kesulitan. Balik lagi, kesulitan lagi. Iya. Nanti naik lagi gitu muter. Ya gitu, ini mah contoh aja. Itu bisa benar bisa salah kan? Tapi Betul bisa ya kan? bisa dibuktikan gitu. Apakah sepenuhnya benar atau bisa itu salah gitu. Lihat aja. Pada umumnya benar. Ya, Bisa benar, bisa Pada salah. umumnya begitu kan? Gantung. umumnya begitu kan, umumnya gitu. Punya harta banyak, Kebanyakan maksudnya. lagi habis Atau peninggalan. ginilah, atau gini contohnya. Di sini kan ada orang Singapura nih. Ya, Mana orang Singapura mana? jika Ada. ada Oke. Negara Singapura itu dulunya negara makmur apa negara paceklik? eh, Dan nggak ada apa-apa, Ya, nggak ada apa-apa, nggak ada teknologi, nggak ada apa-apa. berarti sebelumnya Sebelumnya Paceklik. ya, nggak ada teknologi, sumber daya alamnya lengkap nggak di situ? nggak ada, Nah, nggak ada sumber. sumber daya alamnya apa kagak ada, lahannya juga sempit, nggak ada teknologi, Hmm, betul nggak? ya betul. prihatin. Nah itu kan kesulitan. Hmm, Tapi kesulitan itu mengundang apa? Kesuksesan dia, Iya, kesuksesan. karena orang harus mikir gitu. kerja keras. Orang harus mikir, harus kerja keras gimana bisa bertahan. Oke, betul nggak? Betul. Jadi makmur Kemudian, ya Singapura, kemudian makmur kan? makmur. Makmur. Rupiah aja di bawah dolar Singapura. Halo? Hmm, Iya. ya betul. Nah iya, pertanyaannya. Butuh bisa bertahan berapa generasi kemakmuran Singapura? Eh, Kalau nggak sustain, nggak maintain, nggak bisa sustain, Kang. Iya tadi makanya kalau konsep Nuhnya nggak ada, udah balik lagi pasti. Nggak bisa bertahan terus gitu kan? Nggak bisa bertahan. Nggak bertahan terus. Sustain. Iya, jadi Nggak yang bisa bisa bertahan itu yang orang yang tetap mau prihatin. yakin. Tapi kan berapa berapa banyak, berapa persen generasi yang mau prihatin dalam kondisi makmur? Mhm. Nah, iya, kalau semuanya sudah disediakan, semuanya sudah ada fasilitas, Mhm. gimana dia mau prihatin kan gitu istilahnya. Angel. Betul. Tapi kadang begini ya, kadang begini juga. Misalnya orang ditanya, kenapa Anda memanjakan anakmu? Iya kan kami dulu susah. Ya, ya anak cucu kami janganlah merasakan kesusahan seperti kami dulu.
Satu sisi sih baik ya, Ya, tapi ternyata satu sisi sebelahnya nih Bahaya itu. membuat anak cucu jadi tidak Prihatin. prihatin. Nah, di situ Takutnya dilemanya gitu. Bukan dilema habis apa ya? tidak siap berperang dia. Ya, tapi begitu alamnya gimana tuh ya? Ya udahlah nanti anak cucu kita susah, berarti cicit berikutnya naik lagi. Terus naik gitu kan? Naik gitu. Oke, lanjut konsepnya ya. Nuh melambangkan jeritan hati atau keprihatinan untuk mencapai kesadaran tinggi. Manusia harus keluar dari 5 sifat destruktif kaumnya Nuh. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Nasr. Wad, maunya senang terus. Suwa, nggak mau terlantar. Yagus, apa tadi, baperan. Iya. Ya'uq, pendendam. Nasr, mudah tersinggung gitu. Singgung. Dulu, bukan dulu, sih, zaman saya Bu Ika apa siapa. Tahu Pak Joko masih ngerasain nggak zaman kita Apa SD itu, tuh? Kang? Kalau sekolah tuh kan prihatin, jalan kaki, Oh iya, berangkat jalan iya kaki, benar. telat disetrap, nakal sedikit digebuk, betul nggak? Iya, betul. Ya, Halo? Masuk iya kelas kan. gitu, Kang. Lah, maksudnya Bukan. itu kan Bukannya dipukul nih. rangkaian nu itu, Iya. rangkaian nu. Ya ke sekolah belum ada kendaraan. Saya SMP aja 3 kilo jalan kakinya. SD masih dekat lah 500 meter. SMP 3 kilo, bolak-balik 6 kilo jalan kaki. Belum ada angkot, belum ada Adanya Gojek. adanya Ada beca. angkot juga nggak punya duit. 3 kilo. Sekarang anak SD nih, 50 meter. Mau nggak jalan kaki ke sekolahnya? Ream, Ream. Mau diantar. Dianterin 50 meter pakai motor dianterin. Udah listrik. Apalagi sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Mana ada yang mau jalan kaki ke sekolah jalan kaki? Halo? Iya, Ya. Kang. Oke, ke sekolah udah dianterin. Nggak ada jalan kaki. Ke sekolah, misalnya, di sekolah, salah. Mana ada murid yang mau dijewer, digebuk, dipukul. Dipukul dikit, Dilaporin. wah udah lapor. 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 Kasus. Lapor. Kepala Wah, sekolah dari gue. dipanggil. Apa efeknya ketika generasi udah kena penyakit kaumnya Nuh, yang Suwa tadi, Suwa apa Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Teman saya cerita satu ketika dia mau mengadakan acara bakti sosial. Salah satu kegiatannya adalah menyumbangkan kacamata gratis bagi anak-anak yang matanya terganggu. Ternyata sekarang banyak anak SD yang penglihatannya sudah terganggu. Terganggu. Harus pakai kacamata, tapi nggak kebeli. Iya. Nah, jadi teman saya cerita. Jadi ada Tapi HP anak, kebeli, Kang. ya, Tapi HP kebeli. itu masalahnya. Nah, salah satu pesertanya atau apa namanya tuh, kliennya, anak kelas 6 SD. Kan untuk diberi kacamata kan dia mesti dites penglihatannya. Iya. Nah, tes penglihatan pakai apa biasanya? Baca Kan tulisan disuruh dulu. baca. Ya. Coba Nggak bisa bayangin, Pak. Anak kelas 6 SD disuruh baca, nggak bisa baca. Nggak tahu alfabet lah ya. Ih, oke, tulisannya nggak bisa, alfabetnya keliru-keliru, Pak. Oh, salah ya berarti. Teman saya geleng-geleng. Udah pakai kacamata, kelihatan, kelihatan. Ayo baca, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap ternyata Jadi matanya udah rusak kelas 6 SD. Pertanyaannya, dia rusak kenapa matanya? Rajin baca? Bukan. Tapi nonton rajin lihat game. gadget. HP. Anak kelas 6 SD nggak bisa baca. Gimana coba? Hari gini, gitu.
kok bisa sampai kelas 6 Kang? Nggak bisa baca? Itu pertanyaan besarnya. Naik terus jadinya. Kok bisa bisa naik ke kelas 6? Dia 6 tahun ngapain? Karena ada aturan undang-undang anak tidak boleh tinggal kelas. Iya, dinaikkan. Dinaikkan. Dan berarti anak bilang, nanti juga naik kelas. Gitu. Ini efek apa dampak ini, Pak? Dampak penyalahgunaan Iya. undang. Dua-duanya Kang, efek dan dampak itu. Satu itu contoh. Anak SMP. Nggak bisa perkalian. Tahu. Ya. Jadi salah seorang gubernur mau ngasih beasiswa ke anak SMP yang kurang mampu. Sama-sama kurang mampu nih. Ditanya, kenapa gini-gini? Ya bapak saya gini-gini-gini. Ya memang kurang mampu. Tapi si anak ini suka merokok. Aneh kan? Kurang mampu tapi suka ngerokok. Kamu Iya. suka ngerokok berapa? Sehari 5 batang. Aduh. Sehari 5 batang coba. Kalau sebatang katakanlah 1.500. Ditanya, kamu merokok Ikut. sehari berapa? 5 batang. Sebatang berapa? 1.500. Kalau kamu sehari merokok 5 batang, ya satu batang 1.500, berarti sehari kamu ngabisin berapa uang? Bingung tuh anak itu. Nggak bisa harus ngejumlahin. ditulis kan. Ya, Sekarang itu modelnya harus tertulis, kalau di luar kepala tuh nggak bisa. ya dulu kan kita perkalian di luar kepala. Ya karena Betul. paham gitu. Kalau sekarang itu bukan memahami tapi Nah, menghafal Apa sebenarnya. contoh. kawan sekarang kan? SD nggak bisa baca. SMP nggak bisa perkalian. SMA nih, SMA. Ada lagi kasusnya. Lebih lebih lucu lagi. Aduh. Karena yang ditanya perempuan atau siswa pakai jilbab. Siswi berarti kan? Hmm. 3 orang ditanya nih. Ditanya. Karena dipakai jilbab, dua orangnya pakai jilbab. 3 orangnya nggak pakai. Ditanya. Eh, eh, Astagfirullahalazim artinya apa? Nggak tahu. Yang satu nggak pakai jilbab jawab. Astagfirullah artinya kaget, Pak, katanya. Yang pakai jilbab, astagfirullahalazim, ditanya artinya nggak tahu. Astagfirullah nggak tahu. Coba kamu apa astagfirullahalazim? Yang nggak pakai kudung. Kaget, Pak, artinya. Loh, kok kaget? Ya kan kalau kita kaget, terus kita bilang, astagfirullah, gitu. SMA, coba. Ini generasi emas, 2045. 45. Generasi emas ini gimana ceritanya? Apa yang hilang? Nuh, Kelihatannya nggak ada. Ya. prihatin nggak ada, kecerdasan nggak muncul. Hmm. Karena Musa diangkut di bahteranya Nuh. Itu secara konsepnya gitu. Lanjut ya. Ya. Yang ketiga Ibrahim. Kalau Musa intelektual intelligence, Nuh emosional spiritual intelligence. Ibrahim scientific exploration, Pak. Eksplorasi berarti harus Ya, ya mesti mengeksplorasi gitu. Mengeksplor. Ceritanya di surat 6 ayat 75 sampai 79 panjang. Makanya kalau dibaca tadi panjang. Ayatnya panjang-panjang beberapa lagi. Ibrahim menemukan Tuhan atau ketemu Tuhan melalui observasi terhadap benda-benda langit. Bintang, bulan, matahari. Ya. Aplikasi ilmiahnya bahwa penjelajahan ruang angkasa, astronomi, dan kosmologi adalah jalan Ibrahimiyah untuk mengenal Sang Pencipta sebagai Robil Alamin. Alamin. Bukankah Isra itu
tujuannya agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk dan di dalam diri. Balik diri, iya. Dan Ibrahim melakukan itu. Gitu. Betul, iya. Iya. Halo? Iya. Oke. Ngebul-ngebul. Boleh ya, Bu? Loh, enggak. Lanjutin jangan nih. Lanjut. Lanjut. Ya, baru jam 9. Ya, oke lanjut. Sekarang kita coba analisa ayat-ayat tentang Mi'raj. Pertama, secara konsep ilmiah ada yang disebut dengan relativitas waktu. Ya, apa tadi ayatnya? Surat Al-Ma'arij ya. Baca lagi, keluarin ayat. Terakhir dibaca. 70 ayat 1. Ya, silakan. Tadi terakhir yang baca siapa, Bu Ika ya? Tadi saya udah baca. Ya, Pak Gatot nih tuan rumahnya belum nyuruh baca. Siap kan. Auzubillahi minasyaitonir Nyuruh rajim. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Iya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ayat 2. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. 3. Yang datang dari Allah. Yang mempunyai tempat-tempat naik. Mi'raj. 4. Miraj. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, ini nih. 50.000 tahun. Tahun. Satu hari bagi malaikat dan ruh setara 50.000 tahun. Tahun. Buat kita. Menunjukkan apa ini? Perbedaan. Ya, dilatasi waktu yang nyata dalam fisika kuantum. Tuh. Yang kedua, secara konsep ilmiah ada yang namanya kecepatan cahaya. Ya, tadi Iya, kan. konsep relativitas waktu. Surat 70 ayat 4. Nah, ada konsep kecepatan cahaya. Surat 32 ayat 5. Bentar. Nih. Nyambung. 32 ayat 5. 32 itu sajdah bukan? Oh iya benar. Iya, Ya. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, kalau tadi bicara relativitas waktu, satu hari kadarnya 50.000 tahun, ini satu hari kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, pengaturan urusan dari langit ke bumi ini membutuhkan kecepatan ekstrim. Coba lihat. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun. Tahun. Nah, ini konsep kecepatan cahaya. Iya. Saya. Bahwa pengaturan urusan dari langit ke bumi, dari mana nih? Ya, Langit ke bumi. dari langit ke Terus bumi, terus naik kepadanya. balik lagi kepadanya. Kepadanya, kan dari langit ke bumi, dari bumi kepadanya, dalam kecepatan yang ekstrim. Mm-mm. Satu Dari hari langit ke bumi naik lagi ya. naik lagi 1000 tahun. Tahu cepat jadi. Ini kecepatan cahaya. Nanti dihitung aja kalau nggak percaya.
Nah iya, hitung sendiri kecepatan saya berapa. Nah, yang berikutnya ada konsep tentang event horizon. Event horizon. Surat 53 ayatnya 17. Pak Basuki, monggo dibaca. Ini dari 13 kan bacanya, sampai 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain 14. di Sidratul Muntaha. 15. Dekatnya ada surga tempat tinggal. 16. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Oke, 17. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Ya, coba diterjemahkan. Seperti apa penjelasan aplikatifnya? Bahwa Sidratul Muntaha merupakan batas cakrawala informasi di mana logika materi berhenti dan wahyu mendominasi. Halo? Hmm. Ya, Ya, ya. Sidratul Muntaha sebagai batas cakrawala informasi di mana logika materi berhenti dan wahyu mendominasi. Mentok nih penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak melampaui. Udah di situ. Kan di Sidratil tidak Muntaha. bisa melihat lebih jauh lagi ya. Udah di situ batas terakhir di situ. Tok. Nah, tinggal wahyu mendominasi berikutnya. Logika sudah mentok. Ada dalam konsep ilmiah yang disebut bioadaptasi. Ya, ada namanya bioadaptasi. Apa bioadaptasinya? Surat Al-Insyirah surat keberapa ya? Isra 17 kan? Al-Insyirah Alam Nasro Oh, Isra 94 apa ya? Coba lihat. Benar. Coba. Alam Nasro. Halo? Ya, Alam Nasroh Laka Sodro. Bapak Ibu pernah mendengar kisah bahwa sebelum perjalanan Isra, Nabi dibelah dadanya. Iya. Kalau Ibu dibelah dadanya gimana? Sangkring jantung. Atau metong. Ya, pembelahan dada sebagai simbol penyiapan fisik agar mampu menahan tekanan. Namanya tekanan G-force. Apa G-force? Dan radiasi ruang angkasa. Halo? ya. Ibu, kalau astronot mau naik ke langit pakai apa? Pakai baju sirah, baju Nah, sirah. gitu Baju supaya astronot. baju astronot supaya dadanya tidak sesek. Ya, Ya naik ke itu aja. Ada yang pernah naik ke apa tuh namanya gunung gunung di Everest tuh? Di mana Everest? Apa Everest? Himalaya. Oksigen Hmm. tipis. Makin naik udara makin sempit apa makin gimana? Makin sempit, Makin sesak apa makin lapang dadanya? makin sesak, Ya? makin sesak. Oksigennya berkurang kan kan? Itu kan di belakang Bang Herman ada gambar hotel tuh. Itu berapa tingkat, Bang?
50 tingkat tak salah saya. Iya, 50, tower 60. tower tertinggi di Singapura berapa lantai? 60, 67 atau 72. Pernah naik ke Yes. lantai paling atas? Nah, Gimana oksigen di atas dan di bawah? kalau itu ada aircon, tapi kalau kita naik tangga memang rasa sempit. Ya makanya. Jadi, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kenapa dada tuh mesti lapang? Karena makin naik, makin sesek napasnya kita. Jadi kan butuh alat untuk bisa naik supaya dada tetap lapang. Cuma diceritakannya sebelum Isra Nabi dibelah dadanya. Jadi kelenik, bukan jadi dibelah gitu, dibelet. Dibersihin apanya? Dibersihkan ya. Ya dibersihkan tuh berarti kan dipersiapkan alatnya supaya waktu dia naik tuh nggak sesek gitu. Hmm. Ya kalau astronot pakai baju astronot, kalau pendaki gunung pakai masker gitu kan. Hmm. Jadi ada sesuatu yang membuat dadanya tetap lapang. Jadi pembedahan dada itu sebetulnya simbol metafora penyiapan fisik agar mampu menahan tekanan. Hmm. Disebut dengan G-force dan juga radiasi ruang angkasa. Gitu. Alam nasroh laka sodro. Wa Oh, wada'na mantap. anka wizro. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Tekanan. Kanan kan? Hmm. Orang mau nyelam, itu alat selamnya berat nggak? Berat. Berat. Tapi kalau udah nyelam, Ringan. Iya. Jelas. enggak. Sama kayak astronot, itu kan bajunya berat. Tapi kalau di ruang angkasa, ya udah melayang semua. Jadi ada kondisi di mana dia mesti punya alat supaya dadanya tetap lapang. Dan di satu titik, bebannya tidak berat lagi. Yang memberatkan punggungmu. Kalau nyelam itu kan berat. Gravitasinya berkurang. Ya karena ada nggak kurang gravitasi nantinya di sana. Dan kami tinggikan bagimu sebutan. Kan dia mau naik ceritanya. Karena sesungguhnya sudah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Mudahan. Keren. Ada, iya ada orang mau mau pergi ke luar angkasa, nggak mau pakai baju astronot berat katanya. Atau Tapi justru dengan tidak menggunakan itu, dia akan tersiksa nanti di perjalanannya. iya. Sama lah penyelam nggak bawa tabung, nggak bawa tabung oksigen. Ah, berat. Tapi dia nanti berat di dalam, nggak ada oksigen. Bersama kesulitan ada Kemudahan. kemudahan. Bapak Ibu mau naik gunung, nggak mau berat. Ya udah, nggak usah pakai baju. Pakai training aja naik ke atas. Dingin kan di atas. Tapi di atas bingung. Kenapa? Bersama kesulitan ada Mudahan. kemudahan gitu. Kalau nggak mau repot dari sekarang, di sana repot. Ya, inna ma'al usri yusro. Bersama kesulitan ada kemudahan. Mudahan. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, kerjakan yang lain. Nah, ini kan ayat eh, ya ini juga jarang disinggung dalam peristiwa Isra kan. Hmm. Hmm. Oke. Nah, dalam kisah yang sering kita dengar bahwa Isra Mi'raj itu adalah momentum di mana Nabi menerima perintah sholat. Sholat. Itu lagi yang didengar kan? Iya. Tapi Ya. saklek nerimanya. Maknanya gini sebetulnya, kita sekarang berusaha memaknai apa yang sudah ada, tidak membentur ya, tidak menentang sebetulnya. Bahwa sholat itu bisa dijadikan sebagai medium mi'raj harian. Hmm. Hakikat dari seluruh perjalanan luar biasa itu bermuara kepada perintah sholat. Secara ilmiah dan spiritual, sholat adalah alat, sarana, media bagi setiap mukmin untuk melakukan mi'raj.
Makanya disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj berarti melepaskan diri dari gravitasi persoalan duniawi menuju frekuensi ketenangan ilahiyah gitu. Kalau Bapak Ibu punya cara lain silahkan. Ya, tapi Quran memberikan satu solusi. Sholat adalah media orang beriman untuk melakukan perjalanan mi'raj. Mi'raj Melepas. dalam arti melepaskan diri dari gravitasi persoalan duniawi menuju frekuensi ketenangan ilahiyah. Seperti astronot tadi naik ke bulan, sung, di atas melayang-layang, udah nggak ada gravitasi lagi. Tapi kalau kelamaan di luar angkasa, pas kembali ke bumi bingung dia sempoyongan nggak bisa jalan. Halo, Iya. ya. Nah, sekarang kita Iya. akan coba ya. Ya, kita lanjut akan mendalami tentang mi'rajnya nih. Tadi mi'rajnya ada di surat berapa tadi? Surat 70. Minallahi dzil ma'arij. Ya, surat 70 ayat 3 dan 4. 4. Coba dalamin lagi. Mi'raj Ma'arij. Minallahi dari Allah yang mempunyai ma'arij, mi'raj. Malaikat dan ruh Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kata kunci yang pertama, ma'arij. Ma'arij dari kata aroja. Aroja artinya naik, artinya tangga, atau tempat yang miring, atau yang berkelok-kelok. Tangga kan gitu-gitu kayak kelok-kelok. Ya. Tempat-tempat naik. Tangga 1, tangga 2 itu kan kelok-kelok. Coba kalau lurus tangganya, Bu. Nyoros udah tuh. Ya, tangga tuh harus kelok-kelok gitu, siksak. Ya, bukan siksak. Apa itu? Ya, kelok lah gitu. Step ya. Nah, berarti Tingkat. tangga itu bisa beberapa banyak pijakan kan? Ya. Itu namanya ma'arij. Ma'arij. Ya. Nah, dalam astronomi modern, perjalanan di luar angkasa tidak pernah lurus linier karena adanya kelengkungan ruang waktu. Ruang waktu. Ya, kata ma'arij jamak dari mi'raj menunjukkan adanya jalur-jalur khusus atau namanya gerbang dimensi. Seperti konsep Einstein dan Rosenbridge yang disediakan Allah untuk melintasi alam semesta. Jadi di alam semesta itu ada yang namanya gerbang dimensi yang berkelok, bergelombang itu, kayak tangga. Tidak persis seperti tangga sih sebetulnya. Ya. Nah, itu tentang ma'arij. Ta'ruju minallahi dzil ma'arij, tempat naik. Ayat 4-nya ada kalimat ta'ruju, naik. Ini berarti kata kerja. Ta'ruju adalah proses naik yang tidak sekadar berpindah tempat, tapi mengalami perubahan status atau frekuensi seperti naik tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kenapa namanya rumah tangga? Naik. Karena rumahnya ada tangga. Halo? Ya. Kenapa namanya rumah tangga? Sudah berumah tangga, Bapak Ibu sudah punya rumah tangga, sudah. Pas masuk mana tangganya? Nggak ada. Tidak semua rumah punya, Tangga. tidak semua keluarga rumahnya punya Tangga. tangga. Tangga dalam arti beneran ya.
Nah, berarti rumah tangga tuh maknanya apa, Bu? Peningkatan kualitas Iya, kali ya. orang berkeluarga itu harus Naik. mengalami perubahan status, Iya. Ya. mengalami perubahan frekuensi seperti naik tangga. 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 Dulu kan namanya anak, remaja, dewasa, kawin. Ya, nah udah kawin, udah nikah, statusnya berubah nggak? Berubah kan. Jadi ayah ke Jadi ibu. ayah Kemudian dan ibu. ibu Ibu. naik lagi. Naik lagi, jadi kakek, nenek. Iya. Itu secara fisik. Secara spiritual, Harus naik. Ya, lebih atau harus bijaksana. naik. Masa udah punya cucu kelakuan cicit, Hmm. Bijaksana. udah punya anak kelakuan cucu. Kan harus makin dewasa. Miraj, ya. Miraj. Iya, secara spiritual juga mesti lebih dewasa daripada anaknya, daripada cucunya gitu. Walaupun secara fisik, kalau udah makin tua, makin kembali ke anak lagi kan? Iya, Hmm. betul. Hmm. Iya, kalau lagi anak-anak lucu. Tapi kalau udah tua, aduh, Bau. Lagi lucu-lucunya malahan kan. ya. Kalau udah tua lagi lucu-lucunya. Oh, lagi lu, ya, Balik bau lagi. aduh, Mesin. gemes. Bukan gemes karena lucu. Aduh. Ketan. Apa tuh bahasa Sundanya Kang? Kehel ya Kang? Kehel, cangkel, pegel. Ya kalau anak kecil lucu. Lupa pakai baju lucu. Ya, bawel banyak nanya lucu. Nah, Iya, kalau udah tua, cerdas. aduh. Ya Kalau makanya kecil anaknya, banyak nanya cerdas itu ya, Kang. iya, makanya anaknya mesti sabar. Jadi ta'ruju itu proses naik yang tidak sekedar berpindah tempat sebetulnya, tapi mengalami perubahan status, jiwanya naik tuh. Nah, di sini ada kata-kata aruh, ta'rujul malaikatu waruh, ruh, diartikannya Jibril. Ya, jika jika malaikat adalah unsur molekuler atau energi alam semesta, Bang Herman kok bingung? Nggak, itu alisnya gandeng gitu. Oh, tak ada. Ya. Fokus. Mengulang lagi materinya mundur ke malaikat. Ah, malaikat molekul. Kan malaikat tuh molekul. Molekul. Allah menurunkan 9.000 Ibu. Malaikat. malaikat. Ion, bion, dan super Dia ion. Bion. Oke. Ya, kan di sini kalimatnya apa? Malaikat dan ruh naik. Ta'ruju ya. Ah, jika malaikat adalah unsur molekuler atau energi alam semesta, maka ruh, ta'rujul malaikatu waruh, maka ruh adalah entitas tertinggi. Kenapa? Ruh entitas tertinggi. Bukan Bion ya. realitas. Bukan realitas ya. Kan ada realitas, ada Entitas. entitas. Bion. Allah dari kata laha adalah realitas sejati. Ruh adalah entitas tertinggi. Tertinggi. Oh, tertinggi. Nah, ruh sering diasosiasikan dengan Jibril. Iya. Jibril itu adalah Holy Spirit. Jiwa yang suci ya, Kang. Nah, gitu. Artinya apa? Kehadiran ruh dalam perjalanan ini menunjukkan bahwa materi fisik hamba itu telah disinkronkan dengan frekuensi ruh sehingga mampu melintasi dimensi. Sampai sini oke? Ya, jaga. Halo? Ya kan. Iya. Hah? Nyimak. Aduh, saya juga ngomongnya bingung ini ya.
Apa benar begitu ya? Ya. Nah, terus ada kalimat apa? Eh, Menghadap dalam kepada sehari Tuhan. yang kadarnya 50 ribu tahun. berarti ada yang namanya dilatasi waktu 50.000 tahun. Hmm. Angka 50.000 tahun dalam satu hari adalah perbandingan numerik yang sangat presisi dengan dilatasi waktu. Secara matematis, jika kita memasukkan angka ini ke dalam rumus relativitas Einstein, ST sama dengan T. Nah, rumus EMC kuadrat maksudnya. bukan yang itu rumusnya. Itu rumus energi. Yang relativitas waktu atau dilatasi waktu. Ya, maka kecepatan yang dihasilkan mendekati kecepatan cahaya. Itu baru kecepatan cahaya. Ya, sekarang kan pesawat tercepat baru kecepatan suara kan? Iya. Belum melebihi kecepatan cahaya. Ya. Sonic. Iya, itu kalau kita bicara secara ilmiah. Ya. Nah, berikutnya yang perlu disampaikan adalah berkaitan dengan kronologi pencapaian kesadaran tertinggi. Berupa apa? Evolusi akal menuju kesadaran tertinggi Sidratul Muntaha. Detail ceritanya ada di surat ke-53. Surat 53. Ini kalau kita mau main teka-teki, gini. Ini teka-teki ya. Kan kronologi Isra Mi'raj ada di surat 53. Isra ya. Isra. Mi'raj ada di surat 70. Ya. 70 dikurangi 53. 17 kan. 17. Ya itulah surat yang terlibat dalam cerita Isra Mi'raj. Surat 70, surat 53, surat 17. 17. Betul nggak? 17 70 jumlah cerita Oh. Mi'raj. Ini kan 70. Cerita Mi'raj kan? Iya, Nih Ma'arij. bintang. Nah, cerita Isra-nya atau kronologisnya ada di surat Ya. 53. 23. 53. Surat An-Najm. Ya. Cerita Isra-nya, singkat ceritanya ada di surat 17. 17. Jadi 17 itu simpulan. Simpulan dari Iya. Roach Jadi dan surat 17 itu intisarinya. Dari Miraj. Tapi penjelasannya ada di surat 53 sebetulnya. ya. Nah, orang kan cerita Isra langsung ke 17. Ada dari Kronologisnya ngarang. Ya, mari mengarang lagi kronologinya. Coba kita lihat bagaimana Ya. kronologi perjalanan Isra nih, Mi'raj, evolusi akal menuju kesadaran tertinggi. Tinggi. Silakan, siapa yang belum baca? Saya kan. Coba. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang ketika terbenam. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. An-najm, wan najmi dari kata najama. Najama berarti muncul atau terbit. Jadi najama itu muncul atau terbit. Bumi yang tandus. Terus mengeluarkan sesuatu, muncul kehidupan. Nah, muncul itu apa?
Terbit. Terbit muncul. Terbit. Najma, najama. Muncul. Oh, Najmi, wan najmi dari kata najama. Najama artinya muncul oke. atau terbit. Ada tanah nih, bumi kering, terus ditimpa Tangan ditimpa hujan. hujan. Nah, Allah. berikut ada yang munculan nggak? Ada pada bermunculan nggak? Iya. Ada tunas. Kehidupan, Nah, muncul itu tumbuhan, apa? Najama. najmi, Najmi. Najmi. Iya, najmi itu muncul artinya. Ya. Selain artinya Bintang. bintang, coba lihat lima-limanya ya. Entah sampai ketemu najminya. Nah, wan najmu. ini bisa Apa artinya wan najmu? warnanya. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh. Tumbuh. Ya, Warnanya. najmu bintang. Najmi bintang. Tadi wan najmi demi bintang. Wan najmu, Tumbuh. Tumbuh, apa tumbuhan, hubungan bintang dengan tumbuhan? Sama-sama muncul. Sama-sama muncul. tumbuh, Bintang itu juga muncul, terbit cahayanya di malam hari. Tung, oh udah muncul bintang nih. Tumbuhan juga muncul. Tumbuhan juga tadinya nggak ada, muncul, ting gitu. Ini kan kita mesti luas nih, nyambung Pak, memahami maknanya mesti luas kalau gitu. jeli Pak. Iya tuh kudu. Nih, 53 Pak. ayat 1. Ini 18 ayat ya, baru satu nih. Pendek-pendek sih ayatnya. Wan najmi idza hawa. Najmi dari kata najama. Najama artinya muncul atau terbit. Terbit, Ya, tumbuhan itu juga najmu. Kenapa muncul, dia muncul dari tadinya nggak ada? Nanti hilang lagi, mati. Namun, fungsinya dalam Quran adalah sebagai petunjuk. Jadi najmi atau najmu yang artinya sesuatu yang muncul atau terbit itu adalah petunjuk. Petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk geografi. Terapi. 697. 697. Bintang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu. Nah, bintangnya apa di situ? Nujum. 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 Kan najmi bintang. Najama. Kalau nujum, Nujumu. jamak. Jadi yang munculnya satu apa banyak? Rumah. Tunjuk. Halo. Ya, Siapa? Bilang. Halo. Oh, najmi bintang satu. Nujum bintang-bintang. bintang-bintang. Berarti yang munculnya satu apa banyak? Banyak. Oke. Banyak. Terus. Agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi nujum berfungsi sebagai Tunjuk. petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Ketika orang kehilangan arah karena gelap, baik di darat maupun di laut, apa kompasnya? Bintang. Nah, gitu. Itu bintang. Rasi bintang. Ya. Itu bintang secara ufuk. Ada rasi bintang dan nggak berubah itu rasi bintangnya. Dia bisa menunjuk arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Bukan hanya petunjuk arah, bintang itu juga bisa dipakai petunjuk pedoman kapan dia mesti menanam. Iya. Halo? Iya. Kapan dia mesti menyemai, kapan dia harus menanam, kapan dia menuai. Ya, karena nujum juga berkaitan dengan tumbuhan. Kalau salah, ntar semainya gagal. Tanamannya gagal, panennya gagal nanti.
Halo? Ya. Nah, ini Ya. kan ilmu udah Ya, hilang di era modern nih. udah nggak pakai, Pak. Udah nggak pakai nanam kapan, panen kapan, Aduh, gagal kapan, nggak tahu. Halo? Ya. Nih, Kimia segala, Pak. ini Merusak. contoh ya, contoh. Sekarang atau padi sekarang atau sawah sekarang itu panen berapa kali? 3 2 kali. kali, 3 kali 3 kali. setahun, 3 Pak. kali loh, 4 Pak. bulan. 4 bulan, 3 4 kali bulan. 3 kalau kali. untuk irigasi, kalau tak ada Dulu hujan ya. orang tua kita dulu panen hanya sekali. Iya. Ya, karena Tunjuk. padinya tumbuh 6 bulan. 6 bulan baru nanam lagi musim berikutnya. Bapak, Ibu boleh jalan-jalan ke daerah Ciptagelar, Kita gelar ya. Waduh, Bang. ya. Di daerah Sukabumi, pojok. Sekarang namanya diganti bukan Ciptagelar, Gelar Alam. Ya, mereka itu punya cadangan padi untuk 100 100 tahun. tahun ke depan. Jadi kalau dunia ini paceklik nih, dia masih bisa bertahan punya cadangan beras untuk 100 tahun ke depan. Untuk masyarakatnya, 100 bukan untuk tahun. sendiri. bisa ya. Ya, kalau sedunia gagal panen nih, Dia masih bisa. dia masih bisa hidup 100 tahun ke depan. Cadangan padinya itu. Oke, Indonesia pernah nggak ngimpor beras? Sering. Emang nggak ada sawah? Banyak. Banyak, Pak. Emang nggak ada padi? Emang nggak ada beras? Ada. Harusnya Dari fungsi. bisa punya cadangan lebih lama daripada yang Ciptagelar tadi. Nah, orang-orang Ciptagelar itu hanya nanam padi setahun sekali. Tapi bisa menyimpan cadangan beras. Padi ya, dalam bentuk padi gabah. Untuk 100 tahun ke depan lagi. Apa yang mereka lakukan? Tadi, kapan mereka nanam? Lihat bintang. Kapan dia panen? Lihat bintang. Dan yang saya terkejut, nanti sang bintang ngasih tahu kapan berhenti panen. Nanti lihat, wah ini panen harus berhenti. Padahal beras, padi masih Iya. banyak yang belum panen nih. Bukan hanya padi sebetulnya, palawija, padi segala macam. Tapi kalau kata tetuanya, bintang menunjukkan harus selesai panen hari ini. Kalau masih banyak sisa besok, udah nggak boleh diambil lagi. Ditanya, nah, itu kan sayang, bukan sayang. Kita hidup bersama dengan banyak makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jika kita patuh kepada aturan, maka Tuhan pasti akan mencukupkan. Dan benar cukup cadangan berasnya. Ya terus itu sisa beras padi yang di sawah gimana? Dibilangin, kita hidup tidak sendirian. Ada Bermakhluk makhluk lain. yang lain. Ketika waktu panen selesai. Dan itu semua adalah untuk makhluk yang lain. Sehingga jarang ada cerita gagal panen. Jarang ada cerita hama wereng, tikus segala macam. Enggak. Seakan-akan makhluk itu berkata, tenang, nanti kita juga bakal kebagian. Ya. Jadi Adil ya. sudah saling mengerti di situ. Saling Coba kita yang lain. Nanam padi 3 kali setahun. Pakai pupuk kimia, pakai macam-macam. Masih gagal panen. Apa yang salah? Nggak ngikutin petunjuk, Pak Ip. Sudah nggak ngikut petunjuk lagi, mau-maunya saya. Iya. Iya gitu. Nggak pakai nujum di dalam juga. Nggak pakai Quran, Pak Ip ya. Nah itu yang pugu. Ya. Jadi
Najem artinya muncul, terbit. Nujum berfungsi sebagai petunjuk, Petunjuk. termasuk petunjuk geografi, termasuk petunjuk garis edar Beda. 754. Mbak Wida, 54. atau Bu Rita Juwita. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 7 ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Oke. Balik ke ayat 1 tadi. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Nah, Terbenam. Ini hawa. Coba perhatikan. Hawa diartikan apa di sini? terbenam. Terbenam. Nanti akan ketemu kata hawa di ayat ketiga. Anil Hawa. hawa. Hawa, Hawa diartikan apa di sini? kemauan, Kemauan. Ya. hawa nafsu. Iya, kemauan. Iya. Kemauan. Kemauan itu hawa. Hawa. Ditambahin lagi. Kan nafsunya nggak ada di sini. Wa mayantiku anil hawa. Hawa, Hawa itu kemauan. Kenapa yang pertama diartikannya terbenam? Ayo Bu, apa hubungannya hawa terbenam dengan hawa kemauan? Halo? Terbenam tidak muncul. Yang terbenam apa ini di sini? Bintang, Bintang. Bintang itu apa tadi artinya? nazmi. Iya. Tunjuk. Demi bintang. Ketika hawa diartikan terbenam. Terbenam. Di ayat 3, hawa artinya kemauan. Kemauan. Pertanyaannya, apa hubungan antara hawa sebagai terbenam dengan hawa sebagai kemauan? Najmi selain bintang apa artinya tadi? Pertumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh, sesuatu yang Tumbuh. 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 Bertumbuh. Ya. Bintang di surat 7 tadi, surat 7 apa itu terakhir? 54. 4 digandengkan dengan apa? Matahari, Dari bulan, Bintang. bintang. Ya. Matahari di dalam diri apa, Bu? Perasaan. Cahaya. Tahap. Energi. Ide. Kira. Pikiran. Oh, pikiran. Pikiran di atas. Ide. Bintang. Kalau bintang kan yang Ide bintang. ide, bintang itu idenya. Ide. Ya. Kalau matahari Pikiran. sumber Sumber. energi, sumber cahayanya, sumber Cahaya, iya. sumber kedewasaannya. Bulan pantulannya. Itulah. Kan matahari bersinar. Bulan Bulan bercahaya. Bercahaya. Bintang berkelip-kelip. Demi bintang ketika terbenam. Benar. Maksudnya begini. Kan kita lagi cerita kronologi Isra Mi'raj kan? Oke. Bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai saat bintang
terbenam ya kan. Iya, ini Mau tadi kan coba lihat. Hmm. Iya, iya. Itu benar. Jadi perjalanan Kesadarannya yang muncul. Isra Mi'raj itu adalah jadi gini. Perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai saat bintang terbenam Berenang. Benar. atau cahaya lahiriah meredup. Nafsunya jadi Kan tadi Hawa itunya melemah. lemah. Allah. Nah, ini adalah fase free flight. Free flight itu apa ya? Ya, cahaya meredup. Break Di light. mana manusia mulai melepaskan ketergantungannya kepada panca indera. Panca indera. kemauan melepaskan Ulangi, Yang ulangi, diri. ulangi. Ini Ya. mikirnya susah nih. Iya. Mulai Yang paham. bintang terbenam. Jadi perjalanan Ya. Isra Mi'raj dimulai saat bintang terbenam atau cahaya lahiriah meredup. Awak Meredup. tadi. Ketika Ini adalah rombanya fase free flight, di Free mana light. manusia mulai melepaskan ketergantungannya pada panca indera Panca indera. fisik Fisik. untuk beralih kepada petunjuk ide kreatif yang diajarkan oleh Ruh Jibril. Nah, bintang di sini juga adalah simbol sebagai lampu navigasi spiritual. Spiritual. Makanya tadi bintang berfungsi sebagai apa? Petunjuk. Tunjuk di surat yang lain tadi. Iya. Ya kalau nggak diurai gini susah memahaminya. jadi 697. Ya, 6 tadi. Ya, oke, masuk ayat 2. Maldola sohibukum wa magowa. Madola sohibukum wa magowa. Terjemahan bebasnya apa? Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Keliru. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Apa maknanya? Susah. Ya, Validasi bahwa proses berpikir ini berada pada jalur yang benar, bukan Benar. halusinasi. Bukan halu. Ya, ini adalah validasi bahwa proses berpikir ini berada di jalur yang benar, bukan halusinasi. Halusinasi. Oke. Ayat 3. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tiadalah ucapannya itu dari hawa. Kan hawa nih. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tiadalah ucapannya itu dari hawa. Diartikannya kemauan nafsu. Hawa nafsu. Wa ma yantiku. Yantiku dari kata natoko. Pikir. Menjadi mantik artinya logika. Logis. Ilmu mantik artinya ilmu logika. Logika. Tidaklah berpikir itu. Ya. Dan tiadalah logika itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Berpikir logis yantiku bukan hasil kemauan hawa nafsu. Bukan. Logika adalah perangkat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah, ini juga menegaskan bahwa Mi'raj dilakukan dengan kesadaran logis penuh. Halo? Ya. Ya, coba ayat 4-nya. In huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Bahwa logika itu adalah Wahyu. Karena dia wahyu, pasti bukan dari hawa
Su. Tanpa nafsu. Karena berpikir logik itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu, maka orang yang belum bisa melepaskan hawa nafsunya, logik nggak berpikirnya? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang yang dikuasai hawa nafsu nggak bisa berpikir Logis. Logis. logik. Masuk ke wahyu. Dan pikiran logik pasti nggak dia terima. Nggak mau berpetunjuk dia. Iya, gitu. Artinya apa? Kelogisan berpikir adalah bagian dari wahyu. Wahyu. Saat seorang berpikir benar, berpikir logis, maka sesungguhnya ia sedang mengakses frekuensi Frekuensi wahyu. wahyu. Halo? Iya. Lanjut. 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 Ayat 5. Allamahu syadidul quwa, Wah, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril. Jibrilnya ada nggak mul sini? Nggak ada. Allamahu syadidul quwa, ada nggak kontekstual Jibrilnya di sini? Kuat Jibril. kuat Yang jabar. diajarkan kepadanya yang sangat kuat. Kuat. Oleh yang sangat kuat. Ini kan ditambah nih. Kenapa ini Jibrilnya muncul di sini? Karena perjalanan Isra Mi'raj tadi melibatkan malaikat dan ruh. Jibril Ruh. dan ruh. Itu kan diartikannya Jibril, Bu. Iya. Ya. Mm. Syadada allamahu syadidu. Sadidu dari kata sadada. Artinya kokoh. Mengokohkan, menekan, atau memperkuat. Sadid itu. Kokoh, kuat. Apa uraian lainnya? Pengajaran secara logika Logis. adalah cara yang paling sadid. Kuat. Cara yang Kuat. paling kuat untuk mengikat ilmu di dalam jiwa. Dalam jiwa. Jibril di terjemah ini adalah personifikasi dari kekuatan intelektual dan energi yang sangat dahsyat. Ya. Jadi kalau pelajaran itu nggak logik, ibu nggak huleng, Iya. nggak masuk, Nggak masuk. gitu. Ayat 6. Zu mirrotin fastawa. Diterjemahkannya apa? Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Asli. Zu mirrotin. Mirrotin. Dari kata maroro. Bukan mirror bahasa Inggris ya. Kalau mirror itu cermin. Amin. Zu mirroh. Mirroh dari kata maroro berarti pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga matang. Lancar kaji karena diulang, Pak. Iya. Coba Bang Herman nanti kalau main ke Indonesia, jalan-jalan ke Kemang. Di situ ada salon Aar Yazwar namanya. Ya, Oke, nanti Bang Herman bilang ya ke Mas Aar, Mas tolong rapihkan rambut saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. pakai wig dulu. Udah habis rambutnya mau diapain lagi? Kasih panjang. Oh, Pakai wig dulu, Pak Iip. oh, pakai wig dulu, udah wignya yang dipotong. Iya, nanti satu ketika Bang Herman gondrong nih. Oh, Rambutnya mau dipotong model apa? Pasti Mas Ar bisa. Kenapa? Karena sudah melakukan itu berulang. Ulang. Ragu-ragu nggak motong rambutnya? Enggak. Udah yakin aja. Iya. Itu namanya mirroh namanya. Merah. Jadi mirroh itu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia matang. Tang. Orang kan suka nanya gitu ya.
Kang Iip kok bisa aja ya nyambungin ayat ke sana ke sini ke situ muter-muter kok bisa sih? Lah gimana tuh orang Ya, kalau kerjanya hari-hari iya, tapi Hmm. nggak jangan suruh lepas. saya potong rambut. Iya, Masih biar saya aja Pak, berantakan. potong rambut Pak. Masih berantakan atuh gimana? Jangan Tandanya aja. berobat, jangan konsultasi kesehatan berobat ke mahasiswa kedokteran. Kenapa? Belum dapat resep, belum bisa ngeresep Pak. Dia baru mahasiswa baru belajar jadi dokter. Hmm. Ya, konsultasi kesehatan medis ke dokter yang sudah praktek dan berpengalaman. Halo? Asli. Siap. Ya gitu. Ini biar relate nih. Zumirotin fastawa. Yang punya akal yang cerdas. Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Mending ngawang-ngawang teh atina teh. Hmm. Halo? Iya, jelas. Ya. Jadi mirotin artinya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dia matang ahli. Fastawa. Fastawa. Diartikannya menampakkan diri dengan rupa yang asli. Tahu. Fastawa Tahu. dari kata sawa. Sawa itu artinya lurus, asli, jujur, mateng. Sawa. Apa maknanya? Bahwa kecerdasan yang disebut sebagai mirotin, kan ini akal yang cerdas kan gitu ya. Iya, Kenapa cerdas? Karena dia melakukannya berulang-ulang, ulang. sungguh-sungguh. Bapak Ibu coba perhatikan atlet lah. Atlet sepak bola, atlet panjat tebing, atlet senam, apapun gitu. Kita yang nggak pernah belajar itu terpesona kan? Mm-mm. Kok bisa ya? Ya iya dia melakukannya berulang dari kecil. Bertahun-tahun. Artinya apa? Jadi kecerdasan itu nggak muncul tiba-tiba Nggak tiba-tiba. gitu. Makanya kita bisa paham kenapa artinya di sini mempunyai akal cerdas. Kan nggak ada kontekstual akalnya di sini. Hanya ada kata mirotin yang melakukan pekerjaan berulang-ulang sampai mateng gitu. Pertanyaannya gini lah. Kenapa Cina selalu mendominasi jadi juara Olimpiade internasional? Yang terus kan Ya, berulang-ulang. daripada kecil. Ya gimana dia nggak juara? Orang si atletnya belajar dari 3 tahun. Iya. Nah, kita baru belajar latihan 6 bulan sebelum sebelum pertandingan. Pertanding. Betul. Lah, gimana? Lah nggak bisa tuh. Ini atlet disiapin dari umur 3 tahun, 5 tahun udah calon atlet ini udah disiapin dari awal. Pingpong juga gitu. Iya dari apapun lah Bu. Iya. Nah kita mah atletnya nggak dihargain itu. Nah gitu. Oke. Jadi apa mananya apa? Kecerdasan disebut sebagai mirotin tidak datang tiba-tiba. Kecerdasan itu adalah hasil latihan atau riadoh yang matang. Wajah asli Jibril, ini kan Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wajah Jibril yang asli adalah simbol dari sebuah kejujuran dan kecerdasan murni. Halo? Ya. Ya. Oke. Ya. Ayat 7. Wa huwa bil ufuqil mubin. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Yang tinggi. Wa huwa bil ufuki. Ufuk. Dan dia berada di ufuk. Ufuk dari kata afako. Artinya cakrawala. Artinya kaki langit. Afak juga berarti memuncaknya ilmu. Atau puncak ilmu. Ilmu.
Nah, kembali ke ayat 3 dan ayat keempat tadi, bahwa ilmu mantik atau logika tersebut membawa posisi kesadaran berada di cakrawala tertinggi manusia. Manusia. Ya, ilmu mantik atau logika itu membawa posisi kesadaran berada di cakrawala tertinggi, di ufuk namanya. Ayat 8. Summadana fatadala, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Dana, summa dana. Dana diartikannya dunia. Dunia artinya dekat, Bu. Ya. Jadi dunia itu artinya dekat. Summa dana. Dana, dunia bermakna mendekat, berangsur-angsur. Ya. Tadala, tadala dari kata dalaya. Dala bermakna merendahkan diri atau menghaluskan budi bahasa. Maknanya adalah bahwa posisi kecerdasan tinggi itu tidak menjauh, melainkan mendekat dan turun ke dalam diri manusia melalui kehalusan budi. Fakana qoba qausaini au adna. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Fakana qoba qausaini. Qausaini diartikan 2 ujung busur ya, atau panah. Qausaini ya. Qausaini dari kata qawasa. Qawasa itu artinya mengukur. Mengukur, membandingkan, atau analogi. Qausaini berarti 2 analogi, 2 ukuran. Maksudnya atau maknanya adalah bahwa pencapaian kesadaran dilakukan dengan 2 pendekatan, 2 ukuran yang seimbang. Apa ukurannya? Pendekatan Nuh dan pendekatan Ibrahim. Ibrahim apa Musa? Jadi pendekatan Nuh sebagai jeritan keprihatinan dan pendekatan Ibrahim sebagai observasi yang menggunakan berpikir logis. Nah, perpaduan kias atau analogi ini membawa manusia kepada jarak yang sangat dekat dengan hakikat ketuhanan. Gitu. Ayat 10-nya, lalu dia mewahyukan, fa'auhaina, lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Apa maksudnya? Terjadinya transfer informasi berupa data wahyu ke dalam sistem operasional jiwa seorang hamba. Ini adalah proses terjadinya transfer informasi berupa data wahyu ke dalam sistem operasional jiwa manusia. Siap. Baru sampai 10 nih, Bu. Semuanya sampai 18. Ya, jadi nanti bersambung. Bersambung. Jangan kuat lihat. Jangan kuat lihat komputernya. Alhamdulillah. Matanya ngantuk. Nanti kita lanjutkan penjelasan tentang surat An-Najm 53. Ya, baru sampai ayat 10. Kronologi pencapaian kesadaran tertinggi. Ya, ini sebagai evolusi akal menuju kesadaran tertinggi tadi. Ya, karena waktu sudah lewat jam 10, maka kita akhiri dulu sementara penjelasan ini. Mudah-mudahan bisa ketemu di pertemuan yang akan
datang. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Maaf nggak ada pertanyaan ya. Kita Iya. tutup Ya. dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Amin. Makasih Kak Id. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, Terima Assalamualaikum kasih Kang warahmatullahi Id. wabarakatuh.